Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kembali lagi bersama kami dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Khairul Jelani dan saya akan dibantu oleh dua orang rekan saya yang akan membahas tentang pendidik dan perencanaan tenaga kependidikan. Sebelum kita masuk pada pembahasan, perlu kita mengetahui bahwa perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan itu adalah ujung tombak dalam menyukseskan pendidikan di suatu negara. Tanpa ada pendidik, tanpa adanya tenaga kependidikan, mustahil pendidikan itu dapat berjalan. Oleh sebab itu, untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam pendidikan, apa saja kiat-kiat dalam perencanaan, baik itu mengangkat tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan. Baiklah, langsung saja. Di sini kita ditemani oleh dua orang rekan saya, yaitu Ibu Melisa dan Ibu Ulan Sopianti. Langsung saja kepada narasumber, waktu dan tempat kita persilakan dalam untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Sofianti akan memaparkan tentang pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu dari pengertian. Pendidik di Indonesia biasanya dikenal sebagai pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas terkhusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai dengan kekhususannya seperti guru, fasilitator, motivator, dosen, ustadz, dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2 menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga yang profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan diantaranya yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah bertugas dan berfungsi sebagai leader, motivator, inovator, pemimpin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bertugas dan berfungsi untuk menyusun program kerja, melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Yang kedua yaitu wakil kepala sekolah yang bertugas menyusun program kerja, melakukan perencanaan ketenagaan, pengorganisasian, pengawasan, penilaian, dan identifikasi. Ketiga yaitu bagian kurikulum dan pengajaran. Tugas dan fungsinya diantaranya yang pertama yaitu menyusun program pengajaran. Yang kedua, menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. Yang keempat yaitu bagian kesiswaan. Tugas dan fungsinya adalah menyusun program kerja terkait dengan pembinaan kesiswaan. Yang kedua, melaksanakan arahan dan bimbingan serta pengandalian terhadap siswa. Yang kelima yaitu bagian sarana dan prasarana. Tugas dan fungsinya yang pertama adalah melakukan perencanaan pengadaan sarana prasarana sekolah. Yang kedua, mengordinasikan penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Yang keenam adalah humas sekolah. Tugas dan fungsinya adalah menyusun program kerja humas sekolah, mengatur dan melaksanakan hubungan antara sekolah dengan dewan sekolah. 7 yaitu bagian tata usaha. Tugas dan fungsinya adalah menyusun program kerja tata usaha sekolah. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk. Yang kedelapan yaitu bagian perpustakaan sekolah. Tugas dan fungsinya diantaranya menyusun program kerja perpustakaan sekolah. Kedua,
menyusun dan merencanakan pelaksanaan pengadaan bahan pustaka. Yang kesembilan yaitu tenaga pendidik dan guru. Tugas dan fungsinya diantaranya menyusun administrasi pembelajaran dengan baik dan lengkap. Kedua, melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Tiga, melakukan evaluasi proses pembelajaran. 4. Melaksanakan penilaian kegiatan proses pembelajaran. Yang ke-10 yaitu wali kelas. Tugas dan fungsinya adalah yang kedua, melaksanakan kegiatan bimbingan, arahan, dan pembinaan terhadap siswa. Yang ke-11 yaitu guru piket. Tugas dan fungsinya adalah yang pertama yaitu menyusun administrasi kedisiplinan guru dan siswa. Yang kedua, mencatat kedatangan dan kepulangan guru dan siswa. Yang ke-12 yaitu bagian bimbingan konseling. Tugas dan fungsinya diantaranya menyusun program kerja layanan bimbingan konseling. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan wali kelas terkait dengan masalah siswa yang membutuhkan pelayanan khusus. Selanjutnya yaitu pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah mekanisme pengelolaan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pembinaan, dan latihan pengembangan, dan pemberhentian. Ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Di antaranya, yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan strategi dalam tenaga pendidik dan kependidikan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Yang kedua adalah pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah suatu proses mengusahakan calon pendidik yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada dan yang telah ditentukan dalam klasifikasi jabatan. Yang ketiga adalah pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja adalah suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dengan fungsi-fungsi manajerial kinerja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian, pengelolaan, dan tugas fungsi dari pendidik dan kependidikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa. Poin selanjutnya yaitu D. Sistem perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Davis dan Wetter, perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan atau sumber daya manusia adalah suatu perencanaan yang sistematik tentang perkiraan dan kebutuhan pengadaan pegawai. Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan dan permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Nah, fungsi perencanaan tenaga kependidikan ini, apabila tenaga perencanaan terlaksana dengan baik dan berakibat pada tercapainya berbagai sasaran jangka panjang dan jangka pendek dalam lingkungan eksternal yang bergerak dinamis. Nah, disinilah mendasarnya dikemukakan fungsi utama sebuah perencanaan tenaga kependidikan. Ada beberapa tahapan dalam perencanaan pendidikan ini. Yang pertama adalah pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan tenaga kependidikan. Yang kedua, mengembangkan perencanaan sumber daya manusia. Ketiga, merancang dan mengimplementasikan program-program sehingga memudahkan organisasi untuk mencapai tujuan perencanaan. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi program yang berjalan. Yang kelima, mengevaluasi dan perencanaan ulang. Ada beberapa jenis tenaga kependidikan. Yang pertama adalah tenaga struktural. Ini merupakan kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum atau pimpinan yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Yang kedua, tenaga fungsional. Ini merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan dalam pelaksanaan pekerjaan
mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Yang ketiga, tenaga teknisi merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis, operasional, atau teknis administrasi. Yang E, strategi pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh lembaga atau institusi untuk mempertahankan para pegawai agar tetap berada di lingkungan organisasi dalam mengupayakan kedinamisan, keterampilan, pengetahuan, serta untuk mempertahankan mutu kerja. Untuk melaksanakan pembinaan, lembaga atau institusi dapat menyelenggarakan program-program seperti seminar, lokakarya, simposium, serta menerapkan sistem pembinaan seperti sistem karir, sistem prestasi kerja, sistem kenaikan pangkat. Nah, selanjutnya, strategi pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Strategi pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan proses dan langkah-langkah yang cukup kompleks yang meliputi yang pertama yaitu analisis kerja. Analisis yang dilakukan dengan prosedur analisis kerja yang dapat dimulai dengan melihat dan membandingkan antara kinerja real dengan kinerja standar yang sudah ditetapkan. Apakah sudah sesuai atau tidak dengan standar kinerja yang dipatokkan. Yang selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan didasarkan pada hasil analisis kinerja. Beberapa langkah yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi standar kinerja pendidik, terus mengidentifikasi kinerja tenaga kependidikan dan kependidikan, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang selanjutnya analisis sumber daya. Analisis sumber daya ini yang diperlukan dalam pengembangan SDM tenaga kependidikan yaitu sumber daya manusia, biaya, fasilitas. Nah, itu merupakan analisis dari sumber daya. Jadi kesimpulan dalam makalah ini yaitu dalam menjalankan sistem pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan sesungguhnya bertujuan untuk mewujudkan sebuah sistem organisasi sekolah menjadi lebih integrasi. Hal ini terwujud jika pengelolaannya dilakukan secara komprehensif dan kontinu dengan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek penunjang terkait pendidik dan kependidikan. Dengan pengelolaan yang baik dan sistematis, maka diharapkan akan terbentuk tenaga pendidik dan kependidikan yang saling bersinergi karena memiliki fungsi dan tugas-tugas yang saling menunjang satu sama lain. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh dua orang narasumber kita tadi. Kini kita telah berada di penghujung acara. Jika ada kesalahan ataupun kejanggalan, kami mohon dimaafkan. Selanjutnya, jika ada yang kurang jelas ataupun yang masih ragu tentang dari penyampaian dari dua narasumber kita tadi, saudara dan saudariku sekalian bisa bertanya lewat kolom chat, baik itu di YouTube, di channel YouTube, di FB ataupun di WA Group. Baiklah, saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.